Pembahasan dengan DPR akan difokuskan untuk memastikan pos-pos anggaran yang berpotensi efisien. Namun saat ini angka penurunan biaya haji masih dihitung bersama DPR. Pemerintah menargetkan pembahasan BPIH dapat rampung pada awal November. Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar Rp88.309.365.45 dengan komposisi BPIH sebesar Rp54.924.000 atau setara dengan 62% dari nilai total. Nilai manfaat optimalisasi sebesar Rp33.485.365,45 atau Dhanil menambahkan, meski mengalami penurunan biaya, namun tidak boleh diikuti dengan turunnya kualitas pelayanan jemaah haji. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Masa tunggu jemaah untuk pelaksanaan haji tiap provinsi kini dipukul rata menjadi 26 tahun. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR Selasa siang lalu. Menurut Dhanil, masa tunggu ini berbeda dari penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya. Dengan adanya perhitungan berdasarkan proporsi daftar tunggu, kuota haji di tiap provinsi otomatis akan berdampak. Ada yang bertambah, ada juga yang berkurang. Dalam rapat itu juga Kementerian Haji membeberkan alokasi kuota haji reguler tahun 2026 per provinsi yang bisa diakses melalui situs website sehingga tidak bisa dimanipulasi. Kami buka, jadi misalnya Aceh berapa, kemudian Sumatera Utara berapa, Jawa Timur berapa, ketika dimasukkan ke rumus itu akan keluar kuotanya. Dan tidak ada satu pihak pun bisa mengintervensi nantinya, karena akan sudah terbuka. Kan teman-teman liput tadi semuanya, sudah saya bacakan jumlah kuota masing-masing provinsi. Jadi kalau ada penambahan satu saja, atau pengurangan satu saja, itu berarti ada potensi kecurangan. Dhanil juga mengatakan kebijakan baru ini akan diterapkan selama 3 tahun untuk memberi kepastian terhadap perencanaan dan anggaran penyelenggaraan haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Polemik tentang keaslian ijazah Jokowi masih terus bergulir. Terbaru, sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit yang digelar di Pengadilan Negeri Solo kembali tidak menghasilkan kesepakatan alias deadlock. Pada sidang ketiga ini, Jokowi, Rektor dan Wakil Rektor UGM selaku tergugat 1, 2, dan 3 kembali mangkir dari persidangan, yang artinya sidang mediator ini kembali gagal. Pihak mediator telah menyatakan bahwa mediasi deadlock, ya, karena para pihak tidak sepakat menyelesaikan secara damai, terutama pihak tergugat 1 dan tergugat yang lain. Sementara itu, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo mengancam jika persidangan tidak pernah berani memeriksa Jokowi, maka masyarakat Indonesia akan mendatangi Pengadilan Negeri Solo. Seandainya sidang ini nanti tidak berani memeriksa lagi dengan alasan PT UN lah dan lain sebagainya, maka masyarakat di Indonesia melalui siaran ini jangan salahkan apabila semuanya nanti akan datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban. Diketahui Jokowi dan 2 tergugat dari pihak UGM tidak pernah hadir dalam persidangan dan hanya diwakili kuasa hukum masing-masing. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Respons Yanipar kembali mendatangi Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu siang. Kedatangan ahli digital forensik ini untuk mempertanyakan perkembangan penyelidikan polisi atas 2 laporannya yang ditujukan kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Sebelumnya, Rismon melaporkan Jokowi atas penyebaran berita bohong dan skripsi palsu. Terkait 2 laporannya itu, Rismon mengaku kecewa atas kinerja penyidik Polda DIY karena hingga hari ini tidak ada perkembangan yang signifikan.
Bahkan Jokowi sebagai terlapor dan Kasmujo sebagai saksi belum juga dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan. Datang ke Polda DIY adalah menanyakan progres, ya, kelanjutan dari 2 laporan saya. Pertama, dugaan berita bohong terkait ketiadaan peran dari Pak Kasmujo dalam pembimbingan skripsi maupun pembimbingan akademik yang sebelumnya diakui oleh Pak Jokowi. Itu laporan saya yang pertama. Yang kedua adalah laporan dugaan skripsi palsu, karena di situ tidak ada lembar pengesahan penguji dan lembar pengesahan pembimbing pun itu produk dari digital word document. Hingga meninggalkan Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Rismon tak juga ditemui oleh aparat penyidik yang menangani laporannya. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pembahasan dengan DPR akan difokuskan untuk memastikan pos-pos anggaran yang berpotensi efisien. Namun saat ini angka penurunan biaya haji masih dihitung bersama DPR. Pemerintah menargetkan pembahasan BPIH dapat rampung pada awal November. Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar Rp88.365.45 dengan komposisi BPIH sebesar 54.924.000 atau setara dengan 62% dari nilai total. Nilai manfaat optimalisasi sebesar Rp33.485.365,45 atau Dhanil menambahkan, meski mengalami penurunan biaya, namun tidak boleh diikuti dengan turunnya kualitas pelayanan jemaah haji. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Masa tunggu jemaah untuk pelaksanaan haji tiap provinsi kini dipukul rata menjadi 26 tahun. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Danil Anzar Simanjuntak dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR Selasa siang lalu. Menurut Danil, masa tunggu ini berbeda dari penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya. Dengan adanya perhitungan berdasarkan proporsi daftar tunggu, kuota haji di tiap provinsi otomatis akan berdampak. Ada yang bertambah, ada juga yang berkurang. Dalam rapat itu juga Kementerian Haji membeberkan alokasi kuota haji reguler tahun 2026 per provinsi yang bisa diakses melalui situs website sehingga tidak bisa dimanipulasi. Kami buka, jadi misalnya Aceh berapa, kemudian Sumatera Utara berapa, Jawa Timur berapa, ketika dimasukkan ke rumus itu akan keluar kuotanya. Dan tidak ada satu pihak pun bisa mengintervensi nantinya, karena akan sudah terbuka. Kan teman-teman liput tadi semuanya, sudah saya bacakan jumlah kuota masing-masing provinsi. Jadi kalau ada penambahan satu saja atau pengurangan satu saja, itu berarti ada potensi kecurangan. Daniel juga mengatakan kebijakan baru ini akan diterapkan selama 3 tahun untuk memberi kepastian terhadap perencanaan dan anggaran penyelenggaraan haji. Tim Liputan iNews melaporkan.